Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li-hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Dr. Imam Yahya, Pak Syarify, Pak Dr. Wahab, Syekh Nuri, Bapak Ibu sekalian, para pengurus takmir masjid dari 15 masjid yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur pada Allah bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan cita-cita peradaban kita ke depan, bagaimana menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan masyarakat, jadi sentral kegiatan umat kita. Karena kalau kata Gus Baha, kalau ada resepsi pernikahan, orang-orang muslim gak datang, orang-orang alim tidak datang, justru kemudian nanti pernikahan, resepsi yang diadakan itu bisa cenderung ke arah maksiat. Maka kemudian sebaiknya kita datang untuk apa? Untuk menjaga agar jangan sampai yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, tetangga kita sedang bahagia itu kebablasan. Termasuk juga hari ini kita mencoba untuk fasilitasi Bapak sekalian, masjid-masjid yang memiliki infrastruktur, ruangan yang memungkinkan untuk melakukan acara resepsi ataupun walimah. Jadi ada dua, bisa resepsi, bisa walimahnya. Maka kemudian kita berusaha untuk menghadirkan solusi buat masyarakat, buat umat, buat jamaah masjid kita masing-masing, agar kalau dia mengadakan kegiatan yang sesuai kaidah agama itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita SAW, maka dilaksanakan di tempat yang terbaik. Daripada mereka memilih di gedung-gedung, di tempat-tempat, bahkan mungkin di tempat-tempat maksiat kan gitu, diadakan acara-acara seperti itu, lebih baik di masjid, dapat barokahnya, terjaga kesyariahannya. Kalau mereka kemudian mengadakan di gedung-gedung, maka yang terjadi adalah setelah acara akad dilakukan joget-joget, dilakukan nyanyi-nyanyi, waktu sholat tertinggal, gitu. Khawatir make upnya luntur, kemudian sholatnya dijamak, gitu. Nah, kalau kemudian dilaksanakan di masjid, kalau adzan pasti berhenti, kalau adzan pasti terjeda, kan gitu. Dan itulah syiar kita yang lebih kontekstual hari ini. Bagaimana kemudian kita menghadirkan solusi, tidak hanya mencaci, tidak hanya mengkritisi. Kalau ada tetangga, saudara kita, jamaah kita yang mengadakan acara seperti itu, dengan cara kita menjadikan masjid-masjid kita sebagai tempat untuk ijab qabul, bahkan mungkin untuk walimatul ursh, maka kemudian kita berharap bahwa semakin dekat umat kita terhadap masjid, bahwa masjid menjadi solusi buat siapapun dari umat kita yang membutuhkan. Saat ini kita baru bicara soal wedding organizer, soal wedding reception dan sebagainya, tapi ke depan bersama-sama dengan DMI, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan banyak hal yang akan lebih mengoptimalkan fungsi dan keberadaan masjid. Kita sudah bicara Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan bagaimana masjid sebagai solusi ekonomi. Kita akan kerjasama dengan anak-anak mudanya Ustaz Fatur yang kemarin sudah diskusi juga. Beliau punya bank infak apa namanya? Amanah. Punya bank infak amanah, ya, Al-Azhar. Kita bicara bagaimana kemudian mengajak remaja masjid untuk kemudian mendampingi UMKM. Remaja masjid dikenalkan untuk digugah rasa empatinya, membina UMKM yang ada di jamaahnya sendiri. Satu remaja pegang 2 UMKM atau 3 UMKM, nanti remaja-remaja ini setiap ada 10, maka dipandu, dibantu oleh mentor. Mentornya nanti akan mengarahkan, apa nih UMKM kita butuh apa? Oh, butuh solusi untuk pemasaran, maka dibantu pemasaran melalui digital marketing. Dibantu kalau dia ada yang usaha kuliner, didaftarkan ke GrabFood, ke ShopeeFood dan sebagainya. Kalau kemudian butuh modal, tinggal dibawa ke Bank Jateng Syariah untuk diberi permodalan, gitu. Jadi artinya bahwa kita akan mencoba Bapak Ibu sekalian mendekatkan fungsi masjid kepada apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Umat tidak hanya butuh kebutuhan rohaniah, tapi dia juga membutuhkan kebutuhan yang sifatnya jasadiah, materi dan sebagainya. Kita nanti bicara soal ekonomi, kita bicara juga soal makanan Bapak Ibu sekalian.
Kalau di antara Bapak Ibu sekalian, takmir masjid ini yang mungkin punya tempat, mungkin punya terutama tempat ya, punya lokasi begitu. Saya sudah pernah diskusi dengan Pak Wahab bagaimana nanti kita membuat tempat pemotongan ayam yang benar-benar halal gitu, yang disembelih dengan tata cara yang benar, tidak kemudian dia ayam itu mati bukan karena disembelih, tapi karena dimasukkan air panas, baru disembelih sebentar seret, masukkan ke air panas, kemudian matinya bukan karena darahnya habis, tapi karena air panas. Akhirnya kita makan bangkai juga. Kita bagaimana membuat RPA, rumah pemotongan ayam, rumah pemotongan hewan yang benar-benar syar'i gitu, yang kemudian betul-betul halal, karena makan ini suatu yang fundamental Bapak sekalian. Saya banyak belajar di rumah-rumah tahfidz, di pesantren-pesantren tahfidz itu, anak-anak kita itu mudah menghafalkan Quran kalau makanannya sehat dan halal. Maka kemudian jadi paling penting kita kalau mau menyiapkan generasi ke depan yang menyiapkan dari makanan. Tetapi repotnya umat kita, masyarakat kita yang paling banyak mengkonsumsi daging, itu kemudian belinya ayam masih di pasar. Yang kemudian para pedagang di pasar itu juga tidak pernah tahu bagaimana tata cara menyembelih yang benar. Nyembelih ayam, nyembelih sapi, tapi pakai celana pendek, auratnya kelihatan sambil merokok, itu bagaimana? Dan itu yang tiap hari kita konsumsi Bapak sekalian. Hotel-hotel semacam ini, hotel-hotel syariah yang lain, itu pun sekarang masih kesulitan untuk mencari makanan yang halal, daging yang halal, daging yang benar gitu. Ya. Rumah-rumah makan, saya pernah beberapa kali tanya, rumah-rumah makan Padang yang insya Allah jelas halal gitu ya, itu juga mereka kemudian saking takutnya kalau mereka berhati-hati, mereka beli yang hidup, mereka sembelih sendiri. Tetapi begitu banyak di antara kita yang pasti belum perhatian soal itu. Dan kalau kemudian masjid bisa menghadirkan solusi itu, maka nanti kita bisa kerjasama dengan Juleha, ya Pak, juru sembelih halal. Kita latih anak-anak muda, bapak-bapak yang berkenan sebagai penyembelih halal, gitu. Tapi jangan cuma dilatih saja, karena kalau Juleha cuma dilatih, kepakainya cuma satu dilatih saja. Sekali setahun, pisaunya tumpul lagi kalau cuma dikasih sekali saja, gitu. Harus sering diasah, harus sering dipakai, gitu. Di Semarang ini setahu saya belum banyak gitu yang memang berani mendeklar jual daging sapi, daging ayam yang halal. Saya pernah datang Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu juga kenal, ada pesantren Sulaimaniyah yang dari Turki, pernah dengar ya? Saya kebetulan pernah ke Turki, ke sana langsung lihat. Kalau di sana itu disiapkan Bapak Ibu sekalian, bahkan mulai dari pakan ternaknya pun itu mereka tidak beli yang di luar. Kenapa? Karena pakan ternak yang ada di Indonesia pun bahkan mungkin lebih berat di kita ya Bapak Ibu sekalian. Pakan ternak di kita, kebetulan kakak saya itu Fakultas Peternakan Opium, jadi saya banyak belajar. Pakan ternak ayam kita itu pasti dan hampir dipastikan mutlak itu ada tepung darah. Kalau yang untuk ayam pedaging, untuk memperbesar kandungan protein itu diambilkan dari tepung darah dan tepung ikan. Tapi mesti ada tepung darah, 14% Bapak. Memang sudah berubah jadi tepung, tetapi unsur darahnya masih kuat. Itulah yang kenapa sebabnya ayam kita tuh bisa 28 hari panen, 30 hari panen kan. Yang saya lihat di Sulaiman ya, di Turki, mereka buat pakan ayam sendiri Bapak Ibu sekalian. Fisiknya pakan ayam itu, saya ambil, saya bau itu harum Bapak Ibu sekalian. Bandingkan Bapak Ibu sekarang yang peternakan, cari pakan ayam, baunya apa? Gak kuat kita bauin begini 5 menit gitu. Orang-orang yang disiapkan di pesantren Sulaiman itu kemudian bilang ke saya, Pak Selamat, kalau mau menyiapkan generasi yang mudah menghafal Quran, makanannya harus terjaga. Akhirnya Sulaiman yang di sini buat sendiri Pak, di Magelang, namanya Toros Farm. Saya sudah lihat juga ke sana. Dia cari sendiri, dia sembelih sendiri. Kalau beli ayam dari luar, dikarantina dulu 5 hari. Biar pakannya berganti, diganti pakannya mereka, baru disembelih. Itu kan sama dengan kaidah syariah kalau kita membeli lele ya Pak ya, yang dikasih makan kotoran manusia itu kan jalalah ya. Itu maka kemudian kan jangan langsung dikonsumsi, ditaruh biar ganti dulu pakannya, kemudian baru disembelih. Kehati-hatian soal makanan Bapak Ibu sekalian itu yang penting. Itu problem kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin menyiapkan generasi kita itu bukan generasi yang ngantuan, generasi yang suka rebahan gitu ya,
Kita mulai dari makanan-makanan yang sehat, gitu. Ya, nah, Bapak Ibu ini kan masjid-masjid besar. Saya yakin di masjid-masjid Bapak Ibu itu selalu kalau hari Jumat mesti banyak orang jualan, ya kan? Mau itu siomay, mau itu mie ayam, bakso, itu kalau Jumatan mesti merapat semua ke masjid. Karena tahu keramaian ada di situ. Tetapi yang belum kita lakukan adalah mengedukasi mereka, menjadikan mereka sebagai target dakwah kita. Mulai didakwahi bagaimana cara mereka jualan itu nggak pakai pengawet, maka jualan nggak pakai micin, nggak pakai hal-hal yang merusak generasi muda kita, kayak gitu. Kemudian kalau mereka butuh modal, dikasih modal, kayak gitu. Kalau di Al-Azhar sudah punya bank infak, kalau nanti Bapak Ibu sekalian mau buat, kita tiru punyanya Al-Azhar, kita buat bank infak. Kalau bank infak kurang, karena bank infak sekarang terbatas baru sampai 2 juta misalnya, 2 juta rupiah per UMKM kan. Lebih 2 juta nanti ke bank danang syariah tanpa jaminan, gitu. Kita akan buat begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita sekarang dihimpun dalam satu komunitas kebaikan, komunitas orang-orang yang hatinya terpaut di masjid, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi itu. Pemuda-pemuda yang hatinya terpaut di masjid kita kumpulkan di sini untuk kemudian sama-sama, tidak cuma hari ini, tetapi juga kita akan lanjutkan langkah-langkah kita berikutnya bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita baru bicara topik 1, wedding. Kata Pak Wahab nanti pun ada tahap lagi yang lebih advance soal wedding. Tetapi kita akan punya langkah-langkah yang lain juga, yang kemudian tujuannya adalah menghidupkan masjid kita, mengoptimalkan fungsi masjid kita, agar masjid itu bukan hanya sebagai tempat di mana orang ingat mati, tetapi masjid menjadi tempat di mana orang memulai hidup, kan gitu. Kita baru bicara sekarang kan, kalau ini nanti terlaksana, orang menikah di masjid, nanti orang meninggal di masjid, gitu ya. Tetapi saya punya cita-cita bagaimana orang itu diawali lahir juga di masjid, lahirnya di masjid, sekolahnya di masjid, menikah di masjid, yang gitu, meninggal di masjid. Nah, kita baru maju sebentar ke arah menikah. Bagaimana besok? Bapak sekarang kita harus punya cita-cita sebagaimana Kekhalifahan Utsmaniyah waktu itu membuat yang namanya Bimaristan. Bimaristan itu adalah sekolah sama, ada klinik-klinik yang kemudian ada di masjid. Kalau kliniknya ada di masjid, maka kemudian mereka sejak mulai lahir, besar, ngaji waktu kecil, khitan juga di masjid, kan begitu. Kemudian menikah di masjid, meninggalnya pun di masjid. Maka kemudian kita berharap kita semua, ya generasi yang kita siapkan itu hatinya selalu terpaut di masjid. Untuk membuat klinik susah atau enggak? Bagusnya mudah. Kita tinggal belajar nanti ke ada di sini Sultan Agung, ya, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, rumah yang standar syariah, kan gitu. Kita minta Sultan Agung untuk membuat klinik-klinik di setiap masjid, kan gitu. Nanti kalau penyakitnya agak berat, rujukannya ke RSI, SA, kan gitu. Atau kemudian ke rumah sakit Islam yang lain, atau ke rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit NU, Masjid Agung, Jawa Tengah juga mau buat ya Pak, kan gitu. Jadi sudah ada tuh di Masjid Agung Jawa Tengah. Nanti di masjid-masjid Bapak Ibu sekalian nanti dibuatkan klinik-klinik yang lebih sederhana. Apalagi sekarang polanya BPJS, kan gitu. Ya. Kalau kemudian nanti kita bisa buat itu, maka masjid menjadi solusi bagi kehidupan manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal. Sehingga kita bisa jaga akidah, tauhidnya, semua jamaah kita terjaga karena masjid berfungsi. Jangan nanti kita teriak ketika jamaah kita sudah ada yang murtad, pindah ke tempat lain, pindah ke agama lain, terus kita salahkan. Kenapa kamu pindah? Ya karena orang lain agama lain yang ngurusi, kita nggak ngurusi mereka, gitu. Maka kemudian kita urusi mereka, kita bantu mereka semampu yang kita bisa lakukan. Tetapi yakinlah dengan amal jama'i, dengan amal kebersamaan, dengan cara bergandengan tangan, kita insya Allah bisa. Dan kami Bank Jateng Syariah hadir untuk mensupport Bapak Ibu sekalian, mendukung program-program DNI. Siapapun yang berjuang dalam kebaikan di dalam agama ini, maka insya Allah kami Bank Jateng Syariah akan siap mendukung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.